Bab 1. Hari ketika langit runtuh, hujan turun sejak subuh, seperti tahu bahwa hari itu tak akan sama. Petir memecah langit dalam gemuruh, yang menggetarkan dinding rumah. Mungil di ujung gang kecil, tempat keluarga Nair tinggal. Rumah itu tidak besar, tetapi cukup untuk 3 orang tidur dan 4 orang bersyukur. Hari itu, jumlah mereka berkurang 1. Ayah mereka, Dani Ramadan, telah pergi. Begitu saja, tanpa peringatan, tanpa ucapan selamat tinggal. Malam sebelumnya, ia masih sempat membacakan buku cerita untuk Raffi, adik Nair yang baru kelas 1 SD. Pagi harinya, ia terjatuh di kamar mandi kantor dan tak pernah bangun lagi. Nair berdiri kaku di sudut ruangan tempat jenazah ayahnya terbujur. Usianya baru 12, tapi hari itu dunia menuntutnya untuk jati lebih dewasa. Di sekelilingnya, orang-orang datang dan pergi. Beberapa melantunkan doa. Sebagian hanya menatap Ida. Sisanya berbisik-bisik. Ia tidak menangis. Tangisnya telah kering sejak pagi tadi saat melihat ibunya, Bu Mair, jatuh terduduk di depan pintu rumah sambil menggenggam baju kerja ayah yang belum sempat dicuci. Kenapa harus sekarang? Ya, kenapa kamu tinggalin kita secepat ini? Ratap Bu Mair lirih, seperti sedang bicara dengan udara. Raffi masih terlalu kecil untuk mengerti kematian. Memeluk boneka kelincinya erat-erat. Ayah tidur ya, Kak? Tanyanya polos. Nair menggigit bibir dan mengangguk. Iya, tidur. Lama sekali. Selesai pemakaman, suasana tak menjadi lebih tenang. Justru mulai terasa gesekan. Keluarga dari pihak Ibu Nair mulai mengeluh soal biaya, soal warisan, bahkan menyindir pilihan hidup Bu Mair. Tante Lilis, adik ibu yang paling cerewet, berkata tanpa sungkan, "Kalau dulu kamu nurut sama ibu, kamu pasti nikah sama orang yang punya usaha, bukan sama pegawai kontrak begini." Bu Mair tak menjawab. Ia hanya menatap tanah merah bekas liang lahat suaminya, lalu menarik nafas panjang dan berjalan pulang dengan mata sembab. Namun dari kejauhan, suara yang lebih hangat menyusul. "Mair, kamu nggak sendirian. Kami akan bantu semampunya." Pak Arman, kakak almarhum, memeluk Bu Mair pelan. Di belakangnya, Tante Lis menggendong Raffi dan mengusap kepalanya dengan lembut. Hari itu, langit memang runtuh untuk Nair, tapi ia mulai sadar. Masih ada tangan-tangan yang akan berusaha menahan reruntuhannya. Malam pertama tanpa ayah adalah malam yang panjang. Nair berbaring di lantai bersama Raffi yang tertidur dalam pelukannya. Bu Mair duduk termenung di dekat jendela, memandangi hujan yang belum berhenti sejak pagi. "Mair," panggilnya pelan. Bu Mair menoleh. "Ayah nggak akan pulang lagi, ya?" Butiran air menetes di pipi ibunya, namun suaranya tetap tenang. "Iya, Nak. Tapi ayah akan tetap ada di sini." Ia meletakkan tangannya di dada Nair. "Di dalam hati kita, selamanya." Nair memeluk ibunya, dan malam pun menutup lembaran pertamanya dalam perjuangan mereka. Bertiga, dalam satu perahu kecil, melawan gelombang